Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian sanjungan yang paling layak adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita juga harus sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmat yang begitu banyak, karunia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kita kesehatan untuk beribadah, kekuatan untuk meraih pahala, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar kemudahan-kemudahan ini yang kita rasakan pada malam hari ini terus Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang sangat pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan memahami lafaz-lafaz bacaan-bacaan dalam sholat. Salah satu tujuannya adalah agar sholat kita bisa tambah berkualitas, agar kita sedikit kurangnya atau kurang lebih bisa memahami apa yang kita baca selama sholat, sehingga ketika kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, mengurangi ketidakkhusyuan, ya, agar kita lebih fokus dalam sholat karena apa yang kita baca faham, karena di dalamnya adalah zikir-zikir, di dalamnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, sanjungan, pujian, doa, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang takbiratul ihram, ya. Dan ternyata redaksinya tidak hanya satu bacaan. Minimalnya kita bisa berselang-seling membaca yang awalnya Allahumma ba'id baini, kemudian yang kedua Allahu akbar kabiro. Kemarin sudah kita bahas faidah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselang-seling membaca bacaan dalam salat, salah satu takbiratul ihram, agar bacaan salat kita tidak berubah menjadi sekedar kebiasaan yang mengalir terus, rutinitas. Maka dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti-ganti bacaan dalam salat, semoga kita betul-betul bisa lebih baik lagi. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang al-basmalah, yakni bismillah. Jadi setelah kita takbiratul ihram dan kemarin kita sudah membahas tentang tauhid, kemudian adalah bismillah. Dan penulis mengambil pendapat yang bismillahnya sirran, secara pelan-pelan. Jadi dengan tiba-tiba saya alhamdulillahirabbil alamin, berarti bismillahnya pelan-pelan, karena memang ada perbedaan. Yang di sini adalah madhab Maliki, madhab Hambali, ada madhab Syafi'i yang bacanya dikeraskan. Jadi dua-duanya ya ada riwayatnya dan boleh. Tapi yang lebih sering ya Rasulullah SAW bismillahnya dipelankan, sir, ya. Dan bismillah ini penulis mengambil pendapat bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Karena yang jelas-jelas bismillah dalam surat itu adalah dalam surat An-Naml, yang di situ dikisahkan surat yang diberikan kepada Ratu Bilqis. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-bismillah laisat ayatan minal Fatihah wala ayatan min ghairiha. Bismillah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Bahkan ada salah satu surat yang tidak ya diperkenankan untuk mengawali dengan bismillah, yakni surat At-Taubah. Ya. Maka bismillah ini
ya penulis mengambil pendapat dibacanya secara pelan, yakni ketika seorang misalnya imam ya memulai sholatnya ketika Al-Fatihah bismillahnya tidak keras-keras atau jahar. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, bismi yakni seseorang mengawali aktivitasnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah secara khusus, salah satunya adalah salat, yakni memulai dengan ismullah, nama Allah, yakni lafaz ismun, ya nama Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika bismillah ya memuat seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan kita malam Jumat Kliwon sudah membahas secara rinci, secara gamblang artinya, maknanya, faidahnya. Jadi bismi dengan menyebut nama, yakni nama Allah Subhanahu wa taala, yakni memuat ya nama-nama Allah yang baik, yakni Asmaul Husna. Kemudian Allah, jadi bismi ini yang dibahas adalah nama Allah yang husna. Bismillah yakni Allah, yakni sesembahan al-ma'bud yang paling berhak disembah, yakni Allah, yakni yang paling berhak untuk diesakan dalam beribadah. Dan sifat uluhiyahnya inilah yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Tidak ada sembahan yang paling layak disembah kecuali Allah. Maka ada yang namanya tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Salah satunya adalah kita berdoa, hanya berdoa kepada Allah, itu namanya tauhid uluhiyah. Kita beribadah, hanya beribadah kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Kita meminta, berdoa, istighosah, itu beribadah hanya kepada Allah, termasuk ngalap berkah, hanya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah ini betul-betul harus kita tegakkan, kita amalkan ya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sesembahan yang berhak disembah, yang paling layak untuk disembah, yakni Allah ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ismani, dua nama yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah al-wasi'ah al-azimah, kasih sayang luas yang agung, yang mencakup kulla syai'in, semuanya, segala sesuatu, yang menaungi, mencakupi ya, yang memuat segala yang hidup ya. Dan orang yang bertakwa maupun orang yang tidak bertakwa, para nabi, para rasulnya ya, semua mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, jadi Ar-Rahmanir Rahim ini yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hidup, yang mati, yang bertakwa, yang tidak bertakwa ya, ahli ibadah, ahli maksiat, para nabi, para rasul, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ceritanya ketika manusia bermaksiat dicabut nikmatnya ya, nggak ada yang berani. Misalnya ada orang tidak sholat, maka dia dicabut salah satu kenikmatannya, nggak ada yang berani begitu. Tapi Allah tetap membuktikan sayangnya, sekalipun maksiat tetap diberikan ya kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk bertobat, tetap diberi rizki. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahman yakni kasih sayang secara umum, li rahmatihil ammah. Rahman ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, li jami'il khalaiq, insihim, manusia ya, dari golongan manusia,
wa jinnihim, dari golongan jin, hatta dawab, sampai hewan-hewan yang merayap, hewan melata, hewan yang berenang di air, semut-semut yang di lubang-lubang, burung-burung yang terbang, semua hewan-hewan semua mendapat kasih sayang Allah SWT. Yang kasih sayang ini namanya lirahmatihil ammah, kasih sayang secara umum. Makanya jangan kaget ya, orang yang bukan ahli ibadah tetap hartanya melimpah. Orang yang biasa-biasa saja, tidak rajin tahajud, tidak rajin sedekah, pas-pasan mungkin juga sholat bulan, tapi karirnya dokter, karena memang mendapat kasih sayang Allah secara umum. Jangankan manusia, hewan-hewan saja mendapat rahmat dari Allah. Kenapa? Yang namanya Ar-Rahman, kasih sayang secara umum. Jadi tidak perlu ya iri, kok saya ibadah nganti mempeng, sholat berjamaah, ngaji sepekan 2 kali kok bisa-bisa saja. Ya memang demikian, Allah sudah membagi-bagi rezekinya ya, karena rezeki itu nikmat yang secara umum ya, ahli maksiat pun bisa mendapatkannya. Dan ini yang berbeda jamaah sekalian, Ar-Rahim wa wasfun li rahmatil khassah, yakni sifat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah secara khusus. Ini yang tidak sembarang Allah berikan kepada manusia ya. Allati ja'alallahu li ibadihil mu'minin. Ar-Rahim inilah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, yang kita kenal namanya nikmat iman, nikmat Islam. Ini namanya Ar-Rahim ya. Dan nikmat ini tidak memandang keturunan, entah keturunan Nabi. Lihat istrinya Nabi Lut tidak beriman, berarti tidak mendapatkan rahim ini. Istrinya Nabi Nuh dan anaknya itu Nabi, keluarga Nabi, tapi tidak mendapat rahim ini. Pamannya Rasulullah yang hartanya habis untuk membela Rasulullah, tapi tidak mendapat ar-rahim ini, rahmat khusus yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya di sini allati ja'alaha Allahu li ibadihil mu'minin, yakni yang Allah jadikan nikmat khusus ini diberikan untuk hambanya yang beriman ya. Gampang nek ngaji, gampang nek tilawah, entek nek sholat, suka membantu yang lemah, terhadap semua orang berbuat baik. Itulah namanya Ar-Rahim, seseorang yang mendapat rahimnya Allah, hidayah khusus untuk mengenal kebenaran dan mengamalkannya, namanya hidayatut taufik. Karena tidak semua orang ahli agama tapi amalannya baik ya, banyak ya, punya pondok pesantren tapi kelakuannya kan ada ya. Jadi sudah baca berita dia berilmu, jangan tanya baca kitabnya, saya kalah ya. Kitab-kitab kuno itu dilahap, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ya ilmunya, maka tidak mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahim adalah huwa wasful li rahmatihil khassati allati ja'alallahu li ibadihil mu'minin, rahmat kasih sayang khusus yang Allah berikan, Allah jadikan ya, berikan kepada hamba yang beriman. Maka kita harus layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yaitu mencakup seluruh namanya yang al-husna, yang malam Jumat kita bedah satu persatu, sudah bab 3. Ar-Rahman, kasih sayang secara umum Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik golongan manusia, golongan jin, sampai hewan-hewan yang melata di bumi, semuanya kebagian kasih sayang Allah. Adapun Ar-Rahim ini kasih sayang khusus dibadihil mukminin, untuk hambanya yang beriman. Maka kita layak untuk bersyukur kepada Allah ya, diberikan keluarga yang beriman semuanya, yang harapannya nanti di surga berkumpul kembali. Kan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, orang beriman akan dikumpulkan kembali dengan anak keturunannya. Semoga
nanti kita juga di akhirat berkumpul kembali dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Itulah Ar-Rahim, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Berikutnya setelah kita baca basmalah, ya, maka kita lanjut Al-Fatihah. Qiraatul Fatihati ruknun min arkanis salat. Membaca surat Al-Fatihah rukun di antara rukun-rukun dalam salat. Taqra'u fi kulli rak'atin wa la tasihhu salatu biduniha. Dan Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat dan tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi setiap rakaat ada surat Al-Fatihahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan wayyak ruknun fi haqqil imami wal ma'mun. Dan Al-Fatihah ini rukun, ya, yang harus dilakukannya, harus dibaca oleh imam dan makmum, ya, dan berjamaah maupun sendiri. Dan harusnya kita perhatikan jamaah sekalian, membacanya ketika sholat kamilatan, sempurna. Tidak boleh sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah. Harus kamilatan, sempurna sampai waladhdallin. Jadi kurang satu ayat enggak sah sholatnya. Dan tertib ayat-ayatnya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 7 sempurna, lengkap. Tidak boleh diacak-acak. Dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh. Harus tertib. Dari ayat 1 sampai ayat 7 urut. Tidak boleh diacak. Dan kalimat-kalimatnya harus cetok, jelas, ya, tidak kayak orang gerundel. Harus cetok, jelas. Apalagi sound system musola ini enak, ya. Sudah pakai sound system kok enggak jelas, ya, kurang sempurna. Wa hurufiha, dan huruf-hurufnya, ya. Jadi jangan sekali rahmati Allah Subhanahu. Dan harokatnya, jangan alhamdu baca alhimdu atau alhamdu alhamda. Harokatnya harus tepat. Makanya saya punya beberapa majlis taklim selalu untuk mengawali majlis diulang-ulang Al-Fatihah. Ya, saya punya majlis tahsin Quran hampir 5 tahun. Alhamdulillah selalu diulang Al-Fatihah. Karena jamaah setiap hari bacanya Al-Fatihah bagian dari rukun. Ya, sudah hatam diulang lagi. Ya, Masya Allah. Apalagi di pesantren saya habis 7 tahun mengajari tahsin. Diulang-ulang 7 tahun. Nggak bosan ya, nggak bosan ibadah ya. 7 tahun saya 7 tahun lebih ngajar tahsin, ya terus diulang-ulang Al-Fatihah. Karena bagian rukun dalam sholat, jangan sampai salah. Ya. Karena dia waharokatiyah, dan harokat-harokatnya. Fahadihi syurutu arbati liqiraatil Fatihah. Maka inilah syarat, ya, 4 syarat untuk baca surat Al-Fatihah. Pertama, yang sempurna. Yang kedua, urut ayatnya, ya, dengan kemudian jelas pengucapannya. Dan keempat adalah huruf dan harokatnya, ya, harus jelas. Maka ya kita harus terus, ya, makanya di yayasan pun saya punya program, ya, upgrading guru TPA dan imam masjid dan jamaah. Insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Karena memang tujuan ketua yayasan bagaimana imam dan jamaah itu paham tentang bacaan Al-Quran, ya, di Yayasan Baitur Rahman, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang rusak Al-Fatihahnya parah, ya, sebagaimana di awal takbir saja bisa rusak, ketika huruf banyak dipanjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu rusak. Al-Fatihah juga demikian, ya, jangan sampai rusak. Makanya ada
kelas-kelas baca Al-Quran diikuti, terutama ketika mendekatkan surat Al-Fatihah, idhariha tasdidat, makanya tasdidiha fasyiddatu taqwim, maka tasdidnya harus kuat di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqama huruf, akhiruha, akhirnya, dan sebagainya, ya, termasuk kalimat Rabbil alamin, ya, jangan sampai salah atau keliru. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah SWT, bagaimana jika ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah? Ada orang tidak pernah belajar surat Al-Fatihah, atau ada orang baru masuk Islam, ya, dia pengen sholat sementara belum bisa bacaan sholat, maka di sini berlaku, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah kalian dari Al-Quran. Misalnya adalah liqauni ajamiyan au hadatha, ya, atau ahdi bil Islam, orang baru belajar Islam atau baru hijrah, atau ada orang yang baru masuk Islam, apakah harus meninggalkan sholat? Tidak. Maka di sini jemaah sekalian rahmati Allah SWT, jangan sampai meninggalkan sholat. Fa innahu yaqra'u ma tayassar, maka dia membaca yang mudah dalam Al-Quran. Contohnya adalah fa illam yakun mahu Quran, apabila, ya, dia tidak bisa baca Al-Quran, yusabbih, maka dia membaca yang mudah, misalnya subhanallah. Jadi sepanjang bacaan cuma subhanallah boleh, Allahu Akbar subhanallah, terus semua bacaan subhanallah. Yang berikutnya walhamdulillah. Ini diantara zikir-zikir yang dianjurkan ketika seorang tidak bisa baca Al-Quran. Misalnya awal-awal walhamdulillah, kemudian juga wala ilaha illallah, atau wallahu akbar, atau wala haula wala quwata illa billah, fahadil kalimatu takfi anil Fatihah. Maka kalimat-kalimat zikir ini cukup untuk menggantikan Al-Fatihah. Untuk siapa? A'jamiyun, atau orang yang baru masuk Islam, ya. Jadi Islam itu mudah. Jangan sampai ada orang katalah seumur-umur nggak sholat, ya, tapi dia pengen belajar, harus dipaksa belajar Al-Fatihah, malah nggak jadi sholat, ya. Harus dipaksa belajar takbiratul ihram, alon-alon, ya. Jangan langsung dipaksa, langsung dan sebagainya, sehingga dia malah mutung lagi, nggak jadi sholat, agama Islam susah. Jangan. Jadi kalau ada orang yang mau belajar Islam, ajar yang paling mudah, tidak memberatkan. Salah satunya jika ada orang belum bisa Al-Fatihah, ya mulai dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, fahadhil kalimatu takfi anil Fatihah. Maka kalimat ini cukup untuk menggantikan Al-Fatihah. Maka jadi kalau ada orang, ya, tiba-tiba pengen belajar sholat, jangan malah tumben, ya, disemangati, ajarkan dari yang paling mudah. Salah satunya jika belum bisa Al-Fatihah, ajarkan zikir-zikir tersebut, subhanallah, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah, atau dan sebagainya. Itu, ya, jemaah sekalian rahmati Allah SWT, Al-Fatihah rukun dalam sholat, ya, tidak boleh ditinggalkan. Syaratnya adalah kalimatnya harus sempurna, tidak boleh cuma 4 ayat toh. Yang kedua, ya, jelas, ya, pengucapannya. Yang ketiga, huruf-hurufnya, dan yang keempat, harokatnya, ya, tidak boleh, ya, asal-asalan. Maka saya demikian di pesantren terus sampai cetak huruf ainnya, cetak huruf toknya ketika di pesantren, ya, dengan anak-anak, ya, karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan sebelum kita surat Al-Fatihah.
Mboten enten? Alhamdulillah. Paham Bu? Insyaallah. Jadi intinya Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi pembahasan atau penjelasan tentang Al-Fatihah, makna-maknanya, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah itu segala puji, yakni sifat terpuji dengan kesempurnaan yang dimiliki Allah SWT, ma'al mahabbah wa ta'zim, pujian kepada Allah ya, yang dibarengi dengan cinta dan pengagungan. Nah ini dia bedanya dengan manusia, tanpa boleh mengiringi cinta dengan pengagungan, yang tidak boleh. Tapi pujian kepada Allah yakni ma'al mahabbati wa ta'zimi, cinta dan pengagungan. Ya, makanya boleh seorang suami pada istrinya mencintai, istri kepada suaminya mencintai, atau pada orang soleh boleh mencintai, tapi apa? Tanpa ada pengagungan. Nah ini yang kadang ada orang tanpa pengagungan, nanti apa namanya, seperti ya budak kepada raja dan sebagainya. Tidak. Yang layak untuk kita lakukan kepada Allah betul pujian adalah ma'al mahabbati wa ta'zimi, yakni cinta disertai pengagungan. Ya, kita cinta kepada Allah dan mengagungkannya ketika beribadah. Ya. Maka di sini jangan dirahmati Allah setelah, maka tidak layak mengagungkan pengagungan, cinta yang disertai pengagungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah segala puji, yakni puji-pujian yang ya paling layak untuk kita arahkan adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai cinta dan pengagungan, ma'al mahabbati wa ta'zim. Rabbi, Ar-Rabb yaitu Al-Khaliq, pencipta, ya raja yang mengatur alam raya ini, yakni Rabb, ya, yang memberi rizki, yang menciptakan kita, yang mengatur alam, ya, dan semua yang ada di dunia ini adalah kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkan awan, yang menggerakkan matahari, bumi dan sebagainya. Itu adalah Rabb, ya, zat yang mengatur alam, zat yang menguasai, maknanya Al-Malik, Al-Mutasarrif, ya, Al-Alamin. Jadi Rabb ini dengan sering dengan kata Rabb adalah yang maha menguasai, yang maha mencipta, yang maha memberi rizki, itu Rabb. Ya, kemampuan Allah dalam mencipta, kemampuan Allah dalam memberi rizki, kemampuan Allah dalam mengelola alam, namanya Rabb. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji Allah Tuhan semesta alam, yaitu istilah Rabb. Kemarin di malam Jumat kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang Rabb, ya, makna Rabb, pengertian dan maknanya di fikih Asmaul Husna. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam kullu mawjudin siwallah, segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah adalah alam, ya, minal jin wal ins, dari manusia dan jin, wal hayawan, dan hewan-hewan, wat tair, burung, wad dawab, binatang-binatang yang melata, yang merayap, wa ghairiha, dan selainnya, min makhluqatillah, dari makhluk-makhluk Allah, itulah alam. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu siapa? Selain Allah, manusia, jin. Makanya kita dengan jin kedudukannya sama, alam, sama-sama hamba Allah. Maka sesama hamba Allah tidak boleh saling menyembah. Ada manusia menyembah kepada jin,
penunggu pohon angker, penunggu batu keramat, penunggu ini dan penunggu lautan Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Yang berhak disembah adalah Allah. Adapun alam selain Allah tidak layak untuk disembah, karena jin dan manusia statusnya sama, alam. Kemudian juga statusnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwa dan alam ini li'annal alama alamatun ala wujudi khalqil alam. Jadi alam ini, ya, kalau kita bicara akidah, salah satu bukti adanya Allah. Kenapa? Yang dicipta, ya, karena wujudnya Allah ada karena tidak dicipta dan dilahir. Tapi alam ada karena dicipta, dan bukti adanya Allah ada yang dicipta, yakni alam. Itu dalam pembahasan akidah. Maka jemaah sekalian rahmati Allah SWT, khaliqul alam wa huwa Allah subhanahu, dan pencipta alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan alam ini salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa pencipta, yakni tidak mungkin alam ini ada tanpa yang menciptakan. Masjid musola ini ada karena ada yang menciptakan. Handphone ini ada karena ada yang menciptakan. Nah, alam raya yang besar ini, yang luas ini, gugusan bintang, tata surya, laut, lautan yang ikan-ikannya, tumbuhan dan sebagainya, itu wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudu khaliqul alam wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Allah, adanya bukan karena dicipta atau dilahirkan. Itu dibahas dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Adapun alam ada karena dicipta, yakni yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, oh alhamdulillahirabbil alamin, paham maksudnya. Jadi mengurangi pikiran-pikiran lain, angan-angan lain selain memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita membayang bagaimana alam yang luas ini semua menciptakan Allah, membayang bagaimana dunia ini tercipta karena wujud kekuasaan Allah. Makanya fungsi membahas ini agar kita bisa tersibukkan dengan memahami ayat-ayat Allah, bukan sebagai rutinitas adat kebiasaan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, sebagaimana tadi sudah kita bahas, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, sifat ya yang dimiliki oleh Allah SWT secara umum, al-amati li jami'il khalaik, secara umum untuk seluruh makhluknya, dari jenis manusia, jenis jin, ya, baik yang beriman maupun yang kafir, munafik yang beriman, ahli maksiat, ahli ibadah, wa kadzalika dawab, demikian juga hewan-hewan yang terbang, yang berenang, yang merayap, yang melompat, semua itu mendapatkan Ar-Rahman, sifat sayang Allah SWT yang namanya rahmat umum, li rahmatihil amah. Ar-Rahim, yakni sifat kasihnya Allah, li rahmatil khasah, kasih Allah secara khusus, yang Allah jadikan nikmat tersebut untuk libadihi al-mu'minin, untuk hamba yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Ahzab 42, wa kana bil mu'minina rahima, dan bahwasannya terhadap orang beriman Allah berkasih sayang. Ya, Allah memberikan kasih sayangnya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, bahwa kita hidup di dunia, ya, berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita mudahnya beribadah, itu Ar-Rahim, kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Maliki yakni
al-hakim wal mutasarrif, orang yang mengadili, orang yang berkuasa, orang yang menghukumi, ya, yakni hanya Allah SWT fi dzalika yaum, yakni yaumiddin, di hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para hambanya di hari kiamat, raja di hari kiamat, yang menghukum di hari kiamat, yang mengadili di hari kiamat. Makanya di mahsyar Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai raja-raja dunia, ya, akulah raja para raja. Wahai raja-raja dunia, akulah raja-rajanya para raja. Makanya tidak boleh sombong di dunia, ya. Yaumiddin, hari pembalas, yakni huwa yaumul qiyamatu, yakni hari kiamat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membalas al-khalqa, hambanya manusia, bi a'malihim, yakni tentang amal-amal mereka, amal soleh atau amal yang tidak soleh. Jadi yaumiddin, hari membalas, di mana Allah SWT memberikan ganjaran yang layak, yang adil. Ya, kita sering sekali disinggung bagaimana ada orang yang diangkat dari neraka sekalipun memiliki iman mithqal dzarratin minal iman, sekalipun memiliki iman seberat dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang ditolimi oleh Allah, semuanya layak mendapat balasan yang setimpal. Jadi yaumiddin, hari pembalasan, termasuk nanti kita jemaah sekalian rahmati Allah SWT, kita di sini capek-capek ngaji, yang ngantuk, ya, nanti di akhirat kita tidak bisa cawe-cawe lagi, hanya amal kita. Sebelum kita di surga, semua bekerja, ya siapa? Amal kita. Bahkan dalam riwayat jemaah sekalian, seorang suami ngomong kepada istrinya, wahai istriku, saya di dunia semua telah aku berikan, harta, kekayaan, tenaga, ya, benarkah demikian, ya, tapi boleh nggak saya minta sedikit amalmu agar aku diberi kemudahan? Apa kata istrinya? La, tidak. Jadi ada seorang suami yang sudah susah payah memberikan segalanya, tapi karena dia kurang amal, ngomong ke istrinya, minta sedikit saja amalmu agar aku bisa dimudahkan. Apa kata istrinya? Tidak. Masya Allah, ya. Istrinya tidak bisa bantu di mahsyar. Atau sebaliknya, ya, wahai suamiku, saya sudah begini, benarkah demikian, boleh nggak minta sedikit amal agar aku dimudahkan? Apa kata suami? Lah, tidak. Jadi selama masih di mahsyar, proses persidangan itu masih nafsi-nafsi, masih sendiri-sendiri, tidak bisa minta ke istrinya amal walau sedikit, tidak bisa minta amal ke suami walau sedikit, tidak minta ke anak, termasuk anaknya jawabnya lah, tidak. Maka kita jemaah sekalian direwangi karo lendetan. Gimana Bu, ya, besok nggak bisa cawe-cawe, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Suami tidak bisa cawe-cawe ke istrinya, istri tidak bisa cawe-cawe ke anaknya, anak tidak bisa cawe-cawe ke bapak ibunya, bahkan ke teman-temannya juga tidak bisa cawe-cawe. Masya Allah. Maka kita jam sekalian, kita waktunya longgar, tidak ada udzur, tidak sakit, ya semoga yang sakit diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun direwangi nganti pedes, gimana Bu, ya, nganti selonjoran, ya, sing sepuh molak-malik panas, nanti bersaksi di akhirat, ya Allah. Maka yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim bima kanu yaksibun. Ya, lihat zaman dulu, Masya Allah, Umar bin Khattab gantian dengan sahabatnya demi ngaji, ya. Para ulama dahulu menyisakan waktunya untuk belajar agama. Maka ya, kita berdoa kepada Allah agar mendapat rahimnya Allah, nikmat khusus agar bisa
meraih ridho Allah, banyak beramal. Kan nanti kalau sudah di akhirat belum di surga, masih sendiri-sendiri jamaah sekalian, masih egois. Pokoknya saya gitu, amal saya nggak bisa diberikan ke orang lain. Nah, di dunia masih bisa bantuan, punya uang bayar orang, punya jabatan tanda tangannya berlaku, tapi di akhirat belum jemaah sekalian. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, kalau memang longgar, tidak ada udzur syar'i, sehat, ya berangkat. Karena dalam ini Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, yakni seorang akan dihisab oleh Allah SWT. Allah akan mengadili, Allah akan membalas. Yadinullahul khalqa bi'a'malihim, ya, Allah akan membalas hambanya terhadap amal-amal mereka, entah itu amal baik, inna khairan fa khairun, kalau amalnya baik ya maka dia baik, maka kalau dia jelek maka dia jelek di akhirat. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini rupiahnya ditasydid tadi di awal, fasyaddidu biquwatin, tasydid dengan kuat, jangan iya, maka berubah, ya. Maka iyyaka na'budu wa iya, harus cetok tasydidnya, harus kuat. Tadi dibahas di awal tentang syurutu arba'i al-fatihah, 4 syarat al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Ini ayat tauhid, ya. Maka harusnya kalau kita sudah paham ini jemaah sekalian, tidak minta diramal, ya, tidak minta untuk dimudahkan urusan dunianya ke katanya orang pintar, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pelajaran tauhid yang luar biasa. Maka siapa saja harusnya yang sholat benar-benar bersih tauhidnya, karena di sini ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pakai cincin merah delima yang ada isinya. Tapi kalau batu akik stok bisa, boleh, ya, batu akik tok itu tidak ada isinya, ya. Sabuk pengasih, dulu zaman saya masih tahun 2000 itu di koran itu ada iklan kecik, ya, ngalamin gitu. Iklan kecik itu ada sabuk pengasih dengan mahar sekian, cincin merah delima untuk penglaris dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah tidak ada, ya, bahkan sudah langka, alhamdulillah kalau berkurang, ya. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami meminta, menyembah, yakni la na'budu illallah subhanahu, yakni tidaklah kami menyembah illallah kecuali Allah SWT, li'annahu la ma'budun yastahiqul ibadah khairah, karena tidak ada sembah yang paling bakti sembah illa kecuali Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan, yaitu nasta'inu billah, ya, minta tolong kepada Allah, wabil khusus alal qiyamil ibadah, kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menegakkan menjalankan ibadah, ya. Karena kita bisa kuat ibadah karena hidayah Allah. Rasulullah saja selalu minta hidayah kepada Allah, petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Apalagi kita minta tolong kepada Allah secara khusus alal qiyamil ibadah, untuk menegakkan ibadah, dan dengan itu kita bisa memenuhi hak Allah, yastahiquha subhanah. Maka seorang hamba tidak bisa, ya, beribadah kepada Allah ayya'budul illa ida'anahu, kecuali jika ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan bosan-bosan minta petunjuk kepada Allah, minta hidayah, ya.
agar kita bisa istiqomah senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk diibadahi. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa idza qala, apabila ya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Taala. Hada baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata habis. Demikian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita malam ini berkaitan dengan memahami bacaan-bacaan salat min al-fadhis salat. Semoga kita salatnya lebih khusyuk lagi, semoga salat kita lebih maksimal lagi, total beribadah kepada Allah ketika salat karena memahami apa yang kita baca dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa li sa'il muslimin innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.